Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back with me, Nining Justiana. Di video kali ini anak-anak kita akan membahas mengenai persiapan ujian. Apakah sudah siap hadapi ujian bahasa Inggrisnya? Yuk kita pelajari kisi-kisi soalnya. Nah, ini dia. Anda semua, hari ini kita akan bahas mengenai kisi-kisi soal untuk penilaian sumatif akhir semester Bahasa Inggris kelas 12. Fokusnya nih ada 4. Yang pertama adalah reading comprehension, ada mengenai grammar, vocabulary, and writing. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah reading comprehension. Bagaimana sih membaca dan menganalisis teks di sini? I will give you some tips. Nah, ini adalah tips menjawabnya. Yang pertama, Anda harus baca soal dan teksnya dengan teliti. Pastikan kamu sudah memahami inti teks sebelum menjawab soal. Yang kedua, perhatikan kata kunci dalam setiap soal. Fokus saja pada kata kunci seperti tentang manfaatnya, temanya, atau lokasinya. Kemudian, yang ketiga adalah mengidentifikasi jawaban berdasarkan teks. Temukan jawaban yang biasanya dapat ditemukan langsung dalam teks. Jadi, cari kalimat yang relevan. Yang keempat, bacalah teks dengan cermat. Identifikasi ide utama dan rincian penting, serta pahami konteks kata-kata yang digunakan di dalam teks. Nah, untuk soal reading ini, ada sekitar 5 teks ya untuk ulangan kali ini yang akan dibahas dengan jenis teks yang berbeda. Tapi menjawabnya tidak akan jauh-jauh seperti tadi, oke? Nah, next akan ada soal grammar, yaitu rearrange the words, merangkai kata menjadi kalimat yang benar. Nah, ini tips menjawabnya. Yang pertama, baca semua pilihan jawaban. Periksa setiap pilihan jawaban untuk melihat struktur kalimatnya yang benar. Seperti biasa, struktur kalimat itu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lihat urutannya terlebih dahulu. Kedua, pahami penggunaan kata penghubung jika soal menyertakan kata seperti because atau although. Pastikan urutan kalimatnya mengikuti aturan gramatikal yang benar. Next, perhatikan subjek dan predikat. Lihat, pastikan kalimatnya memiliki subjek dan predikat yang jelas. Keempat, pahami pola kalimat dan perhatikan perubahan bentuk kata kerja atau kata sifat yang sesuai dengan waktu atau kondisi. Nah, ini Anda bisa lihat apakah pola kalimatnya positif, negatif, atau interrogatif. Kemudian, apakah ini masa lalu atau sekarang atau untuk future? Itu untuk menentukan tensesnya. Nah, setelah grammar nih, kemudian ada vocabulary. Vocabulary ini ada 5 soal untuk antonim dan sinonim. Nah, tips menjawabnya nih, Anda tentu saja harus mengenali makna kata. Pahami arti kata yang diberikan sebelum Anda mencari antonim atau sinonimnya. Kemudian, cek konteks teks. Beberapa kata mungkin memiliki arti berbeda, tergantung pada konteks kalimatnya. Jadi, pastikan memilih antonim atau sinonim yang sesuai. Ketiga, pelajari kata-kata baru dan latih penggunaan kata tersebut dalam kalimat yang berbeda untuk memperluas kosakata. Nah, di antonim dan sinonim ini, lihat konteksnya ya. Jadi harus pahami dulu satu kalimatnya. Baru perhatikan Anda ini mencari antonim atau sinonim. Next, ini untuk writing atau sentence construction. Jadi nanti ada paragraf rumpang atau di tengah-tengahnya ada titik-titiknya yang harus diisi. Nah, itu cari kata-kata yang tepat untuk mengisi kata rumpang di dalam teks tersebut. Tipsnya tentu saja, pertama, perhatikan penggunaan kata penghubung. Kata penghubung itu seperti apa? Ada because, although, dan if. Penting juga untuk menyusun kalimat yang benar nih.
Kedua, tentukan kalimat utama dan pendukung. Pastikan kalimat utama diletakkan di tempat yang sesuai dengan struktur kalimat yang umum. Pastikan setiap tulisan memilih pengantar, isi, dan kesimpulan yang jelas. Perhatikan penggunaan kalimat penghubung untuk memastikan kelancaran ide yang disampaikan. Oke, next. Nah, ini ada tips umum untuk menjawab semua tipe soal. Yang pertama, tentu harus baca semua pilihan jawaban sebelum memilih jawaban. Pastikan untuk membaca seluruh teks dan semua pilihan jawaban. Kedua, fokus pada detail. Banyak soal yang menguji perhatian pada detail dalam teks atau kalimat. Ketiga, ini yang pasti. Jangan terburu-buru. Waktunya 60 menit, bahkan 90 menit. Jadi luangkan waktu Anda untuk membaca dan memahami soal serta teks dengan cermat. Jadi kesimpulannya nih, semua pilihan, kalau soalnya multiple choice, ini harus baca semua pilihan jawaban. Terus sebelum Anda memilih jawaban nih, Anda pastikan dulu Anda itu harus semua pilihannya itu, teksnya itu sudah dibaca. Kedua, fokus pada detail kayak tadi, ya. Dan tentu saja satu lagi, sekali lagi, tidak terburu-buru. Gunakan waktu Anda semaksimal mungkin. Oke? Thank you for your attention. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.